mencoret, tapi kesimpulan saja ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 9. Oke, nomor 9. Udah dari barusan log ketemu log lagi. Cuma bedanya adalah ini benar-benar logaritmanya ya. Nah, kalau tadi kan logaritma dasar digabung sama barisan. Kalau ini benar-benar logaritma murninya. Jadi untuk soal nomor 9-nya ini adalah A kuadrat log 3A dikurang 8 A3 pangkat A dikurang 8 pangkat min 4 dikalikan dengan 3 log akar A sama dengan A dikurang 2. Maka ditanya adalah A log 1/8-nya sama dengan berapa? Oke, jadi di sini kalau kita bisa bilang mungkin kita hubung ke nanti ini bisa berubah ya bentuknya ya. Kalau mau dirubah begini boleh ya. A log 1/2 pangkat 3 jadi sama dengan A log 2 pangkat min 3. Sehingga kita bisa bilang bahwa ini min 3 A log 2. Berarti tinggal kita cari A log 2-nya berapa gitu ya. Oke. Nah, sekarang permasalahannya adalah di sini bentuknya agak aneh. Cuman sebenarnya ingat nggak sih? Atau tahu nggak triknya? Nah, sekarang gini. Di sini berhubung karena kalau kita lanjutin nggak bisa. Karena kita punya sifat A log B kali B log C itu kita bisa bilang langsung A log C aja. Nah, berarti supaya biar ada hubungannya seperti ini, maka gimana? Oke, jadi ini kita sederhanakan dulu menggunakan aturan logaritma yang dimana kita bisa pakai rumus ini juga. A pangkat N log B pangkat M itu adalah M per N dikali A log B. Oke, nah sekarang kalau kita lanjutkan berarti ini kan berarti min 4/2 dikali A log 3 pangkat A kurang 8 dikali dengan ini A-nya pangkat setengah ya, jadi langsung aja 3 di sini kita coret-coretan aja dulu ya. Untuk 3 log A akar A berarti 3 log A pangkat setengah berarti sama dengan setengah dikali 3 log A. Berarti di sini dikali setengah dikali 3 log A sama dengan A kurang 2. Nah, dari sini kita bisa dapat bahwa ini sebenarnya berarti apa? Min 2 dikali 2 dikali setengah adalah berapa? Min 1. Berarti ini sebenarnya min. Cuman supaya memenuhi sifat yang ini maka saya mau pindah 3 log A ya, 3 log A dikali A log 3 pangkat A dikurang 8 sama dengan A kurang 2. Berarti di sini kita bisa bilang bahwa min 3 log 3 pangkat A dikurang 8 sama dengan 3 log A dikurang 2 pangkat 3. Oke, emang ya? Nah, salah. 3 pangkat A dikurang 2. Kenapa kok bisa dapat seperti itu? Catatan lagi. Jadi sebenarnya ini kan A kurang 2 itu sama aja kayak A kurang 2 dikali 1. Nah, supaya ada lognya berarti A kurang 2 dikali 3 log 3. Nah, kita balikin dari berdasarkan ini. Berarti 3 log 3 pangkat A kurang 2. Oke. Nah, sekarang karena berhubung minus kan ini ribet ya berarti. Oke, berarti jangan dulu kita rubah menjadi seperti ini. Jadi biar lebih enak. Kenapa enggak kita rubah jadi begini? 2 dikurang A. Kenapa kok dikurang 2? 2 dikurang A karena ini kita kalikan dengan min 1. Jadi biar jangan sampai kalau kita mengerjakan bersama logaritmanya itu di depannya ada minusnya karena nyusahin. Oke, jadinya 2 dikurang A itu sama dengan 2 dikurang A kali 1 berarti sama dengan 2 dikurang A kali 3 log 3 berarti 3 log 3 pangkat 2 dikurang A. Oke, make sense ya. Berarti di sini kita bisa lanjut bahwa 3 log 3 pangkat A dikurang 8 sama dengan 3 log 3 pangkat 2 kurang A. Nah, dari sini kita bisa lanjutin. Lanjutinnya gimana? Ya, bikin kesimpulan bahwa 3
3 pangkat A dikurang 8 ini sama dengan 3 pangkat 2 dikurang A. Ya, berarti kan ini jadi 3 pangkat A dikurang 8 sama dengan 3 pangkat 2 per 3 pangkat A. Nah, dari sini ingat nggak? Ya, betul. Kita boleh misalkan, ya boleh kita misalkan. Nah, jadi atau kalau enggak kita kalikan dengan yang namanya 3 pangkat A. Ya, dengan 3 pangkat A jadinya 3 pangkat A pangkat 2 dikurang 8 kali 3 pangkat A sama dengan 9. Berarti di sini 3 pangkat A pangkat 2 dikurang 8 kali 3 pangkat A dikurang 9 sama dengan 0. Berarti ini sama aja kayak kita faktorin. Berarti 3 pangkat A, ini 3 pangkat A. Tinggal cari berapa kali berapa hasilnya min 9, kalau ditambahin hasilnya min 8. Itu adalah min 9 dan plus 1. Berarti jawabannya bakal ada 2 ya. Nah, yang pertama adalah 3 pangkat A dikurang 9 sama dengan 0, berarti 3 pangkat A sama dengan 9. Logikanya pasti hanya 2. Nah, sekarang kalau misalnya yang kedua ya, untuk ya, sorry, biar beda ya warnanya, biar nggak kebentur. Nah, yang pertama adalah dari 3 pangkat A dikurang 9 sama dengan 0, berarti 3 pangkat A sama dengan 9, berarti A nya sama dengan 2. Yang kedua adalah 3A pangkat sama dengan min A tambah 1 sama dengan 0, berarti 3 pangkat A sama dengan min 1. Emang ada? Ada nggak? Coba. Berhubung tidak ada ya, berarti A nya di sini tidak memenuhi. Berarti kita pakai yang ini aja. Ya udah, berarti min 3 kita masukin di sini aja langsung. Min 3 dikali 2 log 2. Berarti min 3 kali 1. Ya min 3 jawabannya. Telat, jawabannya domba ternyata ya. Itu. Jadi sebenarnya logaritma tuh gampang selama kalian harus bisa menghubungkan soalnya dengan sifat yang ada gitu loh. Kadang-kadang yang bikin susah itu sebenarnya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, soal nomor 10 ya. Kemungkinan besar ini dimensi 3 ya. Diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H jika O-nya adalah bla 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 bla. Oke, kita gambar dulu kubusnya. Karena tanpa gambar kubus kita nggak bisa lanjutin soalnya. Karena kalau cuma baca doang kayak gitu, ya useless soalnya. Oke. Set. Oke, tak 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 tak. Oke, kasih huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, katanya titik O itu ada di tengah-tengah DH, berarti yang di belakangnya sini ya. Nah, kemudian P itu ada di tengah-tengah DF, BF ya. Oke, berarti ada di depan sini. Nah, ditanya adalah AOP. AOP berarti ada segitiga AOP itu adalah yang di sini nih. Miring sini nih ya, miring di sini nih, samping sini. Oke, kemudian di sini. Nah, ini lewat depannya ya. Kalau lewat depannya berarti ada ininya. Ini adalah titik P dan ini adalah titik O. Oke. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat sebenarnya untuk gambar AOP aja langsung kita bedah ya. Untuk segitiga AOP itu kan sebenarnya bentuknya seperti ini ya. A, P, O. Sebenarnya saya bisa bilang atau saya bisa klaim bahwa AP sama AO itu sama. Kenapa? Karena kalau kalian lihat untuk A ke O itu kalian bisa pakai segitiga yang namanya ADO ya. Dengan panjang rusuk ini misalkan ini panjang rusuknya R, maka ini kan setengah R ya. Setuju ya? Oke. Sedangkan kalau untuk AP, kalau kalian lihat gambarnya itu sebenarnya dari segitiga yang ABP. Oke. ABP. Sehingga ini juga AB itu adalah R panjang rusuknya dan PB itu adalah setengah R. Nah, berarti otomatis panjang AP-nya sama ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah P ke O-nya itu berapa sih? Nah, kalau dari P ke O itu sebenarnya kalau kalian perhatikan ya, P ke O itu sama H ke F itu sama. Jadi O ke P itu sama dengan HF ya, atau sama dengan yang namanya, kan kalau ini kita misalkan untuk R dulu ya, ini R berarti HF itu adalah
diagonalnya diagonal sisi kubus ya, atau atau diagonalnya persegi, maka R akar 2 atau sisi akar 2 boleh. Nah, berarti ini HF-nya setara dengan R akar 2 atau setara dengan R akar 2. Oke, berarti ini R akar 2 nih. Ya, R akar 2 ini A ke P ini berarti berhubung karena di sini nggak ada angka, ya udah kita misalin aja dulu, nggak apa-apa ya. Kita misalkan bahwa R-nya sama dengan 2, boleh. Kalian mau bikin berapa aja nggak apa-apa, yang penting dengan 1. Karena apa? Karena pecahannya. Jadi sebenarnya kalau enggak juga nggak apa-apa sih ya. Terserah. Nanti kalau kalian mau nyoba pakai angka nggak apa-apa, no problem, saya nggak ngelarang. Nah, untuk A ke P itu, atau berarti kan dari sini kita bisa setuju ya bahwa AO sama AP sama ya. AO sama dengan AP itu sama dengan akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. Berarti R kuadrat tambah 1/4 R kuadrat. Karena kan setengah kali setengah 1/4, R kali R kuadrat. Berarti 1 tambah 1/4, berarti 1/4. Ya. 1 tambah 1/4 itu adalah 1/4 atau setara dengan 5/4. Jadi di sini 5/4 R kuadrat. Kalau kita akarkan berarti ini akar 5/2 dikali R. Itulah jawabannya adalah akar 5/2 R. Nah, ini juga akar 5/2 R. Nah, sekarang jadi berarti untuk mencari segitiga kan ini dulu. Nah, kemudian ada lagi di soal katanya segitiga HFC. HFC itu adalah yang di sini, dan di sini ya. Berarti ini belakangnya ini. Ini bagian atasnya. Kalau kita breakdown untuk segitiga HFC itu kan berarti ini HFC ya. Kemudian kita juga bisa bilang ini sama karena merupakan HC ya. HC dengan FC itu sama dengan R akar 2. Kemudian untuk HF-nya juga sama, R akar 2. Berarti di sini kita bisa langsung klaim bahwa ini segitiga sama sisi dengan ini 60 derajat. Ini 60 derajat, 60 derajat. Berarti untuk menghitung luas segitiga yang kayak gini, berarti kalau kalian mau pakai Pythagoras untuk menentukan tingginya, ya, menentukan Pythagoras dengan tingginya, ya no problem. Saya nggak ngelarang, tapi saya biasanya kalau ada kayak gini langsung pakai yang namanya pakai aturan sinus ya, aturan sinus untuk luas segitiga ya. Emang adanya sinus doang sih. Kayak misalnya HF dikali FC dikali sin H, atau sama dengan setengah kali HF kali FC dikali sin F ya, atau ini HC ya, HC ini. Nah, sama dengan setengah dikali HC dikali FC dikali sin C. Nah, pilih salah satu aja nggak apa-apa, kan sama besar sudutnya. Setengah dikali HF-nya itu adalah R akar 2 dikali R akar 2 dikali sin 60, setengah akar 3 ya. Berarti jadinya berapa nih? Nah, jadi luasnya adalah ini 1/4 dikali 2 jadi setengah R kuadrat akar 3 ya. Berarti akar 3/2 R kuadrat. Itu untuk luasnya segitiga ini. Nah, kalau untuk segitiganya kayak gimana? Nah, berhubung karena ini sudutnya belum ada, ya kita pakai luas segitiga yang biasa. Jadi di sini luas segitiganya sama dengan setengah dikali OP dikali AX, misalkan di sini titik X gitu ya. Dikali AX. Nah, dengan AX-nya belum ada kan? AX-nya kita cari dulu. Di mana AX-nya itu kan kalau kalian lihat kan segitiganya seperti ini ya. Kalau kita bikin tegak ke atas ke bawah ini A, ini X, ini P, ini O. Ini adalah akar 5/2 R, ini akar 5/2 R. Dan sini sama. Kemudian ini adalah R akar 2. Berarti boleh nggak sih kalau saya bilang begini? Atau akar 2R ya. Nah, berarti di sini berarti di sini adalah setengahnya. Berarti X ke O itu adalah
XO itu adalah akar 2 per 2R. Berarti nyari AX-nya sama dengan akar kuadrat dari ini dikurang ini kuadrat. Ini kuadrat ya, sorry. Jadinya akar 5 per 2 R pangkat 2 dikurang akar 2 per 2R kuadrat. Nah, berarti AX sama dengan akar 5 per 4R kuadrat dikurang berapa tuh? Setengah R kuadrat. Ya, atau kita bisa bilang 2 per 4D gitu ya, R kuadrat. Sama dengan, berarti AX sama dengan akar 3 per 4 R kuadrat. Berarti AX itu sama dengan akar 3 per 2 R kuadrat. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita masukkan ke sini, berarti luas sama dengan setengah kali OP dari itu adalah akar 2R dikali dengan setengah akar 3R gitu ya. Ini sorry, R udah hilang ya, R kuadratnya udah hilang, berarti jadinya luas sama dengan berarti 1/4 akar 6 gitu ya. Berarti akar 6 per 4 R kuadrat. Nah, yang diminta adalah perbandingan mereka berdua gitu ya. Tinggal luas AOP adalah akar 6 per 4 R kuadrat dibagi sama akar 3 per 2 R kuadrat. Kan habis nih pasti. Berarti akar 6 per 4 dikalikan dengan 2 per akar 3. Jadinya akar 2 per 2. Atau akar 2 dibanding 2. Oke ya, jadi jawabannya untuk soal nomor 10 ini jawabannya adalah yang E ya, yang tepat. Mungkin kalau nyari sumber dari lain kok jawabannya malah akar 2 banding 1. Oke, jadi mungkin di sini ada miskonsepsi ya kalau untuk jawabannya yang akar 2 banding 1 yang tetap yang B. Karena apa? Karena kalau kalian lihat nih, saya punya dua segitiga. Yang pertama adalah luas segitiga AOP. Segitiga AOP itu katanya di sini kan saya pakai variabel ya. Kalau mungkin kalian mau coba pakai angka, masukin aja nggak apa-apa. Tapi konsep dasarnya seperti ini kurang lebih. Ya, konsep cara ngitungnya apa yang perlu dicari itu sama aja. Ya. Oke, jadi misalnya kayak segitiga AOP itu adalah akar 6 per 4 R kuadrat. Kemudian yang kedua adalah luas segitiga AFC sama dengan akar 3 per 2 R kuadrat. Nah, di sini mungkin saya juga cross check dulu sebelum jawab ya. Jadi katanya kan ini ada yang banyak banget yang mungkin di website apa ya, itu masukin R-nya 2 alias misalnya di sisi kubusnya adalah 2. Kalau kita masukin 6 per 4 kali 2 pangkat 2 sama dengan akar 6 per 4 kali 4 jadinya. Kali 4 sama dengan akar 6 satuan ya, jadi mungkin kita kasih cm kuadrat. Oke. Nah, sedangkan kalau untuk kita masuk ke bawah, akar 3 per 2 dikali 2 pangkat 2 jadinya akar 3 per 2 dikali 4 coret 1 coret 2 hasilnya adalah 2 akar 3 cm kuadrat. Oke, make sense ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita bandingkan dulu terlebih dahulu secara angka ya, maksudnya secara hasil itu mungkin akar 6 nggak tahu berapa kan. Oke, jadi kita pakai kalkulator ya, biar cepat. Walaupun sebenarnya ada cara ngitung tanpa kalkulator untuk akar yang nggak bagus, cuman kelamaan. Akar 6 itu adalah 2,45. Oke, coba kita cek apakah sebenarnya ini benar apa salah gitu ya. Maksudnya apakah mungkin gini. Sekarang kalau kita masukin 2 akar 3, jawabannya itu berapa sih? Jawabannya adalah 3,46 cm kuadrat. Nah, secara nilai harusnya itu segitiga AOP itu harus lebih kecil daripada segitiga HFC. So, jawabannya masih masuk akal tuh mungkin yang A. Kalau yang B tidak mungkin, karena apa? Akar 2 itu lebih dari 1. So, berarti katanya segitiga AOP itu lebih gede daripada HFC. Jadi ingat ya, untuk kalau perbandingannya dirinci katanya luas segitiga AOP dan segitiga HFC. Ya, segitiga HFC
Berarti sebutin AOB banding HFC, bukan HFC banding AOP. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kita bandingkan ternyata lebih kecil, nah berarti B nggak mungkin dong. Soalnya kenapa? Kalau misalnya misalnya ini boleh dibolak-balik, misalnya yang mungkin kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu untuk versinya kalau nanti kita masukin pakai angka aja ya. Kita masukin angka tanpa menggunakan variabel. Oke, nanti kita pakai. Nah, jadi gini, katanya segitiga AOP itu adalah 1 banding akar 2. Terus sama dengan akar 2 banding 1. Ya jelas salah. Karena kalau berdasarkan hukum perbandingan itu berarti kalau misalnya akar 2 ya banding 1 ya akar 2 banding 1. Jangan dibikin sama 1 banding akar 2. So salah dong gitu ya. Nah, plus 1 banding 3 ini apa? Ini masih mungkin. Ya, masih mungkin. Ini 2 banding 1 udah fix salah karena lebih gede yang di belakang. Nah, sekarang akar 2 banding 2 itu adalah 1,4 banding 2. Oke, masih mungkin. Jadi jawabannya masih mungkin tuh A, C, atau E. Sedangkan untuk D dan E dan B itu salah. Nah, sekarang kalau emang misalnya kita masukin nih pakai angka, saya nggak makan mungkin ribet nih, mungkin melihatnya variabel misahin. Oke. Nah, sekarang kalau kita pakai angka, ya kita masukin pakai angka ya. Nah, jadi ini saya menjelaskan pakai ada yang variabel, ada yang pakai angka. Jadi kalau kalian ada yang mencoba pakai angka, oke, kita cek jawabannya ya. Apakah sama? Oke. Nah, sekarang tetap gambarnya itu tetap seperti ini, cuman nggak usah dihapus semua ya. Saya cuman ganti harus beberapa aja yang saya hapus karena ya namanya udah dimasukin ya, udah dimasukin orang sama kok gitu kan, sama benar-benar caranya prosesnya sama persis. Cuman cuman ganti jadi angka aja gitu ya. Cuman kita ganti angka saja sehingga kalau misalnya R-nya katanya 2. Kita misalkan R-nya 2 mungkin ya. Oke, kita cross check ya sama yang ada di sumber lain mungkin. Nah, sekarang kalau misalkan katanya ini 2, pasti ini 2 juga dong atasnya. Oke, sekarang dari yang segitiga AOP dulu ya, karena kita pertama kali ke bawah. Berarti AOP itu atau OP ya, OP dulu kan katanya sama dengan HF alias R akar 2. Nah, karena pasti sama dengan 2 akar 2. Oke, berarti di sini 2 akar 2. Oke. Nah, kemudian untuk AO dan AP itu setara dengan yang segitiga di sini ya. Untuk AD-nya itu adalah A ke D itu 2 dan O ke D adalah setengahnya dari 2, 1. Ini 2, ini 1. Berarti 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti 4 tambah 1 ya akar 5. Oke, di sini adalah akar 5, di sini akar 5. Oke, nah ini juga sama nih. Ini saya ganti dulu deh. Oke, saya ganti dulu. Oke, ini nanti saya ganti aja deh. Nah, sekarang kalau yang ke hijau ya, berarti karena berhubung sama-sama diagonal ini berarti 2 akar 2. Di sini pun juga 2 akar 2 ya, karena HF itu kan diagonal sisi kubus semua 2 akar 2 dong, R akar 2. Nah, berhubung segitiga sama sisi, kita langsung pakai cepat kayak gini aja tanpa mencari seperti ini. Gak apa-apa. Kalau kalian mau pakai ya monggo, sama kok jawabannya ya. Kalau misalnya saya pakai ini berarti setengah dikali ini kan 2 akar 2, ini 2 akar 2, ini kan 2 akar 2 ya kan. Berarti dikali 2 akar 2, dikali 2 akar 2, dikalikan dengan yang namanya sin 60. Setengah akar 3. Berarti ini kan habis kan. Terus jadinya ini berarti ini pun pasti habis. Berarti jadinya akar 2 ya dikalikan akar 6. Atau kita bisa bilang akar 12. Oke. Nah, kalau misalnya nggak mau pakai yang kayak gini, nggak mau pakai sin ya boleh. Di sini kita misalin dulu, maksudnya bukan misalin. Kita tambahin tingginya dulu. Jadi di sini kita pakai rumus segitiga ya, pakai segitiga biasa. Ini HF, ini C, ini kita bilang saja ini mungkin Y, boleh. Nah, katanya kan dari sini ke sini kan 2, ini kan 2 akar 2, ini 2 akar 2. Berarti di sini akar 2 doang dong, karena dibagi rata. Gitu ya.
Oke, jadi dari sini ke sini tuh adalah 2 akar 2. Berarti kalau saya nyari CY itu berarti akar dari ini kuadrat kurang ini kuadrat. 2 akar 2 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat, jadinya CY sama dengan akar 4 kali 2 8 dikurang 2. Berarti CY-nya adalah akar 6. So, berdasarkan kalau misalnya nih untuk yang versi segitiga yang satunya lagi, maka ini saya bikin versi segitiga yang satu lagi adalah luas sama dengan setengah dikali HF dikali CY. Berarti LL sama dengan setengah kali 2 akar 2 dikali akar 6. Coret-coret. Berarti akar 2 dikali akar 6 kan jawabannya sama dengan akar 12. Tuh, sama kan ternyata. Tuh, makanya kenapa saya bilang even though beda rumus ya, different formula but using same concept, maksudnya konsepnya benar, no problem ya. Oke, sekarang kita ke segitiga AOP. Kan kalau kita lihat ini karena berhubung bukan segitiga sama sisi yang udah diketahui sudutnya, ya mau nggak mau kita ngerjain pakai kayak biasa. Di sini akar 5, di sini akar 5, di sini 2 akar 2. Berarti di sini akar 2, di sini akar 2 dong. Ya udah, XO-nya berarti kan akar 2. Berarti kalau nyari AX itu adalah ini kuadrat kurang ini kuadrat. Setuju ya? Berarti akar dari akar 5 pangkat 2 dikurang akar 2 pangkat 2. Berarti akar 5 dikurang 2. So, jawabannya adalah akar 3. Ternyata kalau kita masukin setengah dikali PO ya. PO itu adalah 2 akar 2. Dikalikan AX itu adalah akar 3. Coret-coret. Jadinya akar 6. Nah, disinilah mungkin terjadi miskonsepsi dalam perhitungannya, dalam perbandingannya. Nah, ini saya hapus ya. Oke. Nah, disinilah perbandingannya ada sedikit miskonsepsi. Karena apa? Misalnya nih, luas segitiga AOP ya, AOP dibanding sama luas segitiga HFC sama dengan katanya begini. AOP itu adalah akar 6 per akar 2 dikali akar 6. Maka jawabannya kan begini nih. Berarti 1 per akar 2. Nah, di sini 1 per akar 2 kok nggak ada jawabannya. Terus milih jawabannya adalah akar 2 sama banding 1. Jelas salah. Kenapa? Kenapa kok salah? Oke. Kalau kita bicara perbandingannya, berarti katanya kalau misalnya ini sama dengan akar 2 per 1, berarti ini dikali akar 2, di sini dikali akar 2. Sedangkan kalau ini hasil yang benar adalah kalau kita kalikan dengan akar 2, jawabannya adalah akar 2, bawahnya hasilnya 2. Benar nggak? Yaitu berarti ingat tidak sama dengan ya, tidak sama dengan akar 2 per 1 atau akar 2 banding 1. Jadi di sini kita bisa bilang bahwa 1 banding akar 2 itu tidak sama dengan akar 2 banding 1. Karena udah beda pengertiannya. Jadi karena berhubung nggak ada ya, terus di sini ada akar 2 nih. Jadi kalau 1 harus akar 2. Sedangkan 1 sama 2 ini salah. Berarti ini nggak bisa kita pakai. Tak. Nah, ya udah, berarti 1 per akar 2 katanya di atasnya jadi akar 2. Oke, kita kali akar 2, kita kali akar 2. Jawabannya adalah akar 2 per 2. Toh sama kan ternyata. Gitu. Ya, karena apa? Kalau di atasnya dikali akar 2, ya bawahnya harus kali akar 2. Jadi jawabannya yang benar adalah yang E. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 11.